Baik kakak-kakak, selamat pagi. Record sudah saya lakukan. Mari di pagi hari ini kita mulai pembelajarannya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali, terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang sudah sangat semangat sekali di pagi hari ini, walaupun rutinitas kakak-kakak, kegiatan kakak-kakak sangat padat sekali, tapi masih bisa menyempatkan waktu, masih bisa bergabung untuk mengikuti kegiatan ini ya kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan semua kegiatan di hari ini, di pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala apapun ya kakak-kakak. Yang masih bertugas semoga dilancarkan, yang masih memiliki kegiatan yadnya semoga Astomunggara dilancarkan ya kakak, dan juga kegiatan kita pembelajaran ini semoga diberkati. Izin ya kakak-kakak menampilkan PPT untuk hari ini. Nah, sudah kelihatan ya kakak? Oke, Sudah. terima kasih Sudah kakak. Kak, Jadi sudah. untuk pagi hari ini uh, tema yang kita bicarakan, jadi materi yang kita akan sampaikan adalah aksi nyata ya kakak. Jadi mungkin kemarin sudah kita dapat bahas sehingga pada hari ini kita akan sinkronkan, kita akan matangkan sebelum nanti kakak-kakak mengambil take video untuk kegiatan aksi nyata. Jadi aksi nyata yang nanti kakak-kakak ambil adalah praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi di awal pengantar, sebelum nanti secara detail disampaikan, jadi kakak-kakak nanti membuat aksi nyata itu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, apakah itu? Nah, mari kita rinci sesuai dengan slide yang akan saya tampilkan ya kakak-kakak. Oke, izin berikutnya. Nah, izin menyapa kakak-kakak ya. Sebelum lupa nanti, Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua ya, kakak-kakak yang ada di sini. Nah, berikutnya, nah di sini ada sebuah instruksi ya, kakak-kakak. Nah, di sana instruksinya, kalau lihat dari gambar, kita disuruh menghening sesuai dengan fokus pikiran kita ya, kakak-kakak. Jadi di sana ya, di sana bisa kakak-kakak lihat ya, bisa kakak lihat, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Nah, jadi
Eh, Kakak bisa lihat ya, bagaimana kita disuruh untuk berpikir sejenak, kemudian hening, kemudian fokus pada pembelajaran. Sehingga nanti akan muncul rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, jadi itu. Oke, saya kira ini kita bisa lalui ya, Kakak. Nah, saya pikir di setiap pembelajaran pasti Kakak menyematkan hal ini untuk bisa memandu peserta didik kita yang ada di lapangan maupun di kelas. Nah, terus selanjutnya, eh, seperti biasa, mari kita berdoa dulu ya, Kakak, agar seperti yang saya katakan tadi, semua aktivitas kakak-kakak di pagi hari ini bisa berjalan lancar. Doa saya pimpin langsung, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kakak-kakak, ini kesepakatan bersama yang tidak henti-hentinya saya menyematkan sebelum pembelajaran. Jadi ada 7 fitur di sana, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian berikutnya klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, pada sesi pagi hari ini kita akan melakukan dua tujuan ya, Kakak, di mana merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Jadi merefleksi koneksi antar materi, maksudnya di sana kita kembali membicarakan tatap muka kita yang kemarin, yaitu modul 2.1 sampai dengan 2.5. Oke. Setelah itu baru kita memahami penugasan aksi nyata ya, Kakak. Oke. Nah, untuk yang berikutnya, ya, agenda kita di sesi ini refleksi koneksi antar materi. Nah, itu 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, dan yang terakhir lini masa. Dan yang ketiga, dialog. Nanti kita ada sesi diskusi, ya. Mungkin nanti sesi diskusinya kita yang akan perbanyak. Ya. Setelah itu baru kita tutup dengan berdoa. Ya. Oke, lanjut ya, Kak. Oke, kegiatan yang pertama, mari kita merefleksi koneksi antar materi pakai modul 1 dan 2 ya, Kak. Jadi yang modul 1 itu modul yang sebelum kita tatap muka, kemudian yang modul 2
kegiatan kita yang tatap muka. Ya. Oke, mungkin di sini saya sendiri melakukan beberapa hubungan ya kakak. Jadi silakan kakak simak bagaimana keterhubungannya dengan materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi, izin di sini sudah ada suduhannya ya. Jadi peserta terkait modul di paket 2 sebagai bagian dari penguatan pemahaman terkait paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi di sini mari kita saling apa namanya sharing dan berbagi ya, karena nanti jika ada beberapa hal yang belum dipahami ya dari keterhubungan antara modul 1 dengan modul 2. Nah, yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, kakak mungkin bisa yang bisa boleh dulu ditulis di kolom chat ya, di kolom chat dari pertanyaan pemantik yang ada di depan. Ya. Sejauh apa pemahaman kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian hubungkan dengan eh, paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin yang bisa mengetik boleh dibantu ya, satu atau dua nanti saya bacakan, kemudian eh, kembali saya akan perdalam kembali ya, sebelum nanti kakak menulis di kolom chat. Mungkin yang bisa kakak tulis di kolom chat ya, terkait terkait eh, bagaimana kakak-kakak untuk memahami penjelasan-penjelasan yang ada di uh, layar kakak ya. Mungkin bisa ditulis kalau di kolom chat ya, kakak. Mungkin satu dua orang ya, kakak bisa menulis di kolom chat ya. Satu atau dua orang boleh ya. Jadi bagaimana keterkaitan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian eh, menyambungkan bagaimana paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Oke ya. Jadi mungkin dari kakak-kakak bisa memahami kalau pembelajaran yang efektif itu sesuai dengan apa yang kita sudah pelajari kemarin ya kakak-kakak. Jadi
Ada 9 aspek tujuan pembelajaran, kemudian 4 kriteria pembelajaran yang bisa nanti mengarah ke paradigma kakak-kakak untuk berpusat pada peserta didik. Ya. Oke, bisa dibantu dari Kak Wayan mungkin yang sudah raise hand. Boleh Kak Wayan, pendapatnya bagaimana? Ya, sejatinya pembelajaran efektif itu kan sama, artinya tujuannya jelas, kemudian melibatkan peserta didik secara aktif, kemudian ada umpan balik, hampir sejatinya hampir sama dengan pembelajaran apa namanya itu yang berpusat pada peserta didik itu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, Suksema. terima kasih sekali ya Pak Wayan di kesibukannya Pak Wayan, di dunia Pak Wayan sudah bisa menambahkan, memberikan kita semua yang ada di virtual ini memantapkan pemahaman tentang pembelajaran efektif yang dimana paradigmanya itu sudah berpusat kepada peserta didik. Ya. Jadi sangat benar sekali apa yang apa namanya dikatakan oleh Pak Wayan, bagaimana kita bisa mengefisienkan sebuah pesan kepada anak-anak sehingga bisa dipahami ya, Kak. Oke, berikutnya ya Kak, karena sudah mungkin yang lainnya boleh nanti ditulis di kolom chat ya Kak, untuk apa namanya responnya. Nah, untuk slide berikutnya ya Kak, nah, sekarang sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar. Nah, kemudian hubungkan dengan paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Silakan kakak yang bisa boleh raise hand, boleh juga mengetik di kolom chat ya. Jadi sejauh mana pandangan kakak-kakak tentang strategi mengajar, kemudian bisa dihubungkan dengan paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin strategi mengajar itu yang kita pelajari kemarin ya kakak, kita pelajari yaitu tentang adanya model, kemudian adanya pendekatan. Nah, jadi teori-teori itu yang kemarin kita pelajari, silahkan nanti kakak-kakak hubungkan dengan paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Jadi strategi-strategi mengajar ya, bagaimana strateginya, modelnya bagaimana, pendekatannya bagaimana. Nah, silakan nanti dihubungkan ya. Nah, untuk berikutnya, ya kakak, sejauh apa pemahaman kakak terhadap model pendidikan gerak. Kemudian hubungkan kembali dengan paradigma kakak tentang PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Jadi sejatinya di modul 2.3 ya, kakak di modul 2.3 tentang model pendidikan gerak kemarin secara tatap muka sudah kita pelajari ya kakak tentang
bagaimana model pendidikan geraknya ya. Jadi yang namanya bergerak tentunya kakak sudah pahami dari yang non lokomotor, kemudian lokomotor dan manipulatif ya kakak. Jadi bisa kakak apa namanya eh, hubungkan ya, bisa kakak hubungkan bagaimana model pendidikan gerak yang kita pelajari itu terhadap paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi saya hanya mengingat-ingat kembali ya kakak, sejatinya kemarin sudah kita dapat lalui ya. Nah di sini sudah ada dari terima kasih kepada Kak Ketut Suice yang sudah berpartisipasi di kolom chat, di mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran karena apa yang kita sampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan atau keinginan peserta didik. Oke, jadi apa namanya saya kembalikan lagi ke atas tentang pembelajaran efektif ya, sangat benar sekali Kak Ketut Suice. Jadi kita menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari peserta didik, itulah yang dinamakan dengan mengajar PJOK yang efektif, di mana ada hubungannya dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih Kak Tesuice. Baik, saya lanjutkan ya, Kak saya lanjutkan. Itu di modul 2.3. Nah, untuk berikutnya ya, Kak, untuk berikutnya setelah model pendidikan gerak, kita mempelajari model pendidikan kebugaran ya, kakak, model pendidikan kebugaran, di mana model pendidikan kebugaran juga memiliki keterhubungan tentang paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi di model 2.4 ini bisa kakak pahami ya, kalau model pendidikan gerak itu berbeda dengan model pendidikan kebugaran. Kalau bergerak itu yang tadi saya jelaskan ada non lokomotor, ada lokomotor dan manipulatif. Kalau model pendidikan gerak, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, kita melakukan sebuah pengukuran ya, sebuah pengukuran di mana pengukuran itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebugaran kita, yang tentunya kakak-kakak memiliki seni yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama terhadap perlakuan nanti kepada peserta didik ya kakak. Jadi silakan nanti hubungkan ya, silakan nanti hubungkan model pendidikan kebugaran ini kepada paradigma terhadap PJOK yang berusaha pada peserta didik ya kakak. Oke ya kakak, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Nah, yang terakhir ya, ini kalau nggak salah di 2.5 ya, kakak, di 2.5 di mana kita sudah membuat sebuah permainan ya, sebuah permainan yang kemarin sudah kita lakukan sangat apa namanya riang sekali, sangat senang sekali ya, yaitu tentang SEM, Sport Education Model ya, Sport Education Model, di mana Sport Education Model ini ada dan sangat ya, sangat memiliki keterhubungan dengan paradigma kakak terhadap PJOK yang berusaha pada peserta didik. Jadi bisa kakak apa namanya rasakan ya, yang bisa kakak rasakan, kemudian bisa kakak melihat bagaimana kita sebagai guru yang terlibat di sana, yang sejatinya
sebagai apa namanya modelnya peserta didiknya yang sangat gembira mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jika hal tersebut bisa dituangkan dengan peserta didik, betapa apa namanya keterhubungannya dengan pendidikan yang berpusat kepada peserta didiknya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana anak-anak itu sangat riang, sangat gembira, sangat menikmati situasi olahraga yang kita apa namanya berikan nanti. Ya. Baik, saya lanjutkan ya, Kakak. Jadi, oke, di sini sudah apa namanya sudah ada yang berpartisipasi. Izin saya membacakan ya, kakak-kakak dari Kak Made Widayana, hubungan strategi mengajar dengan paradigma PJOK yang berusaha pada peserta didik. Kemudian dalam paradigma PJOK yang berusaha pada peserta didik, strategi mengajar harus dirancang sedemikian berupa sehingga peserta didik aktif dalam pembelajaran bermakna, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, pembelajaran bisa sangat menyenangkan. Ya, benar sekali ya, Kak Widayana. Terima kasih sekali. Saya kasih tempel dan aplausnya. Sudah bisa berbagi ya tentang refleksi bagaimana keterhubungan strategi mengajar dengan paradigma PJOK yang berusaha pada peserta didik. Oke, mungkin yang lainnya boleh nanti ditulis ya, sambil nanti saya akan bacakan ya. Nah, untuk berikutnya ya, kakak, untuk berikutnya, ini yang kemarin ya, kakak, yang kemarin sebelum kakak melakukan tes, apa namanya, tes akhir, ada sebuah tugas di mana kakak di sana memahami bagaimana asesmen otentik tersebut, ya, di mana asesmen otentik tersebut sangat ada hubungannya dengan paradigma kakak pada PJOK yang berusaha pada peserta didik. Nah, di sana kemarin sudah kita saling membahas, saling sharing terhadap apa namanya model ajar, modul ajar, kemudian RPWP yang nanti kakak akan upload yang sejatinya uh, disematkan asesmen otentik tersebut ya, di mana otentik tersebut ada penilaian oleh diri sendiri, kemudian penilaian oleh teman sejawat, kemudian penilaian atau observasi oleh guru ya, kakak. Jadi asesmen otentik itu kemarin sudah kita presentasikan. Nah, silakan nanti kita hubungkan dengan Sport Education Center ya, di mana utamanya kita memahami paradigma kakak terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik ya. Oke. Oke, di sini sudah ada ya kakak, sudah ada Kak Made Sunatra, terima kasih sudah berpartisipasi, di mana model pendidikan kebugaran mencakup intensitas latihan, pengukuran kebugaran, dan menghitung denyut nadi ideal dalam waktu latihan. Terima kasih sekali Kak Sunata yang sudah mengingatkan ya, sebenarnya kalau pendidikan kebugaran itu mencakup tentang intensitas, kemudian pengukuran kebugaran, dan menghitung denyut nadi ideal dalam dan waktu latihan ya. Oke, benar sekali apa yang disampaikan ya. Jadi memang pendidikan kebugaran itu memiliki ring tertentu, kemudian pendidikan gerak juga memiliki ring yang berbeda, kemudian SEM juga berbeda ya. Tapi semuanya itu disematkan di dalamnya ada asesmen otentik.
ya, jangan dilupakan asesmen otentik tetap ada di setiap elemen yang nanti kita pilih untuk sebagai video pembelajaran berikutnya. Ya. Oke, Kak Sunantra kembali, terima kasih. Asesmen otentik yaitu pendekatan evaluasi yang menilai kemampuan siswa melalui situasi nyata dan kontekstual. Oke, benar sekali ya. Sudah dapat dibahas ya. Oke. Baik, Kakak, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Sorry. Oke, saya lanjutkan. Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sorry. Nah, di sini sudah ada apa namanya paket suratnya ya, kakak. Kita mengelaborasi terkait modul-modul paket 2 merupakan paket modul keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik yang perlu diingat kembali, dan aksi nyata keputusan apapun perlu tetap diingat tujuan dari praktek tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik ya kan. Di sebelum lanjut tentang tugas, jadi di sini kita kembali memaknai di mana tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas PJOK itu muaranya adalah keterampilan pedagogi guru PJOK yang bersifat pada peserta didik. Keterampilan pedagoginya itu di modul yang tadi baru saya bahas dari 2.1 sampai 2.5 ya kakak. Nah di sini juga izin membacakan ya kakak yang sudah berpartisipasi di kolom chat. Jadi dari Kak Mati Widayana, hubungan asesmen OTD dengan PJOK berpusat kepada peserta didik. Paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik menekankan pada keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Asesmen otentik sangat sejalan dengan paradigma ini karena mencerminkan kemampuan sebenarnya, memperkuat pembelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemudian meningkatkan keterlibatan peserta didik, memberikan umpan balik yang lebih bermakna. Terima kasih kepada Kak Widayana yang sudah berpartisipasi di kolom chat, memberikan penambahan kepada kita yang ada di virtual ini, bagaimana asesmen otentik itu bisa kita kembangkan untuk berpusat pada peserta didik. Nah, baik, lanjut ya, kakak. Di sini di bawahnya ada Kak Nyoman Diarsana ya, yang kembali memberikan penguatan tentang model pendidikan gerak pembelajaran seorang guru yang mencakup dan menekankan konsep-konsep gerak seperti konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Jadi benar sekali beberapa konsep ya, konsep yang kita pelajari kemarin ya, ada konsep gerak, konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan keterhubungan itu di pengembangan keterampilan gerak itu kita sudah pelajari ya kakak. Terima kasih ya kakak yang sudah berpartisipasi. Mungkin yang belum boleh sambil perlahan-lahan diketik ya di kolom chat, nanti saya bantu untuk membacakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata ya, Kak. Jadi setelah paparan yang saya berikan tadi ya, dari pendidikan gerak, dari
Yang paling atas itu strategi mengajar, kemudian pembelajaran efektif, kemudian pembelajaran gerak, pembelajaran kebugaran, dan terakhir SEM. Dan yang di dalam kegiatan itu ada asesmen otentik ya. Di keenam hal tersebut kita akan kolaborasikan menjadi satu. Kita akan buat sebuah video ya, di mana merupakan tugas aksi nyata kakak-kakak ya. Mungkin bisa disimak ya kakak-kakak atau didengarkan secara fokus. Mungkin nanti yang masih ada pertanyaan kita diskusikan di sesi diskusi nanti ya. Oke, untuk tugasnya ya. Nah, ini pengantar dulu. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS ya. Jadi kita menggabungkan modul 1 dan modul 2 ya kakak, di mana nanti kita mengeksplor implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang di kelas yang diampu ya. Kemudian kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan dulu ya, perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Nah, setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang bersifat pada peserta didik. Jadi saya ingat kembali, refleksi itu boleh nanti kakak menggunakan teori Gibbs dan Borton ya, di mana ada 4 tropi, ya, kemudian yang 4C, atau bisa yang Ward, Sowot, dan Y yang ketiga itu ya, silakan itu dipergunakan. Oke, saya lanjutkan ya kakak. Nah, boleh kakak disimak dulu sebentar ya, dibaca. Nah, nanti saya pertegas kembali ya. Oke, bisa dipahami ya kakak. Jadi keterampilan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi kakak-kakak ya yang dimaksudkan berpusat pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut ya. Di mana yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi 3 aspek ini ya kakak. Jadi mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi dimaksudkan kakak mengajar ya, kakak mengajar, kemudian menciptakan situasi yang riang gembira. Nah, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang bersifat pada peserta didik, silahkan nanti kakak pilih salah satu ya. Pilih salah satu dari pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan yang terakhir SEM. Ya, pilih salah satu itu, nanti kakak pergunakan sebagai bahan ajar untuk mengajar dengan peserta didik.
Ya, nanti pada saat perencanaan, ya pada saat perencanaan, kakak-kakak menyematkan asesmen autentiknya. Ini yang kita sudah pelajari kemarin. Ya, nah kemudian di bawahnya ya, kakak di bawahnya keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya sendiri selaku fasil berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, jadi kalau kakak merancang, berarti kakak membuat RPP atau modul ajar. Ya, jadi sebelum kakak merekam video, kakak membuat dulu RPP atau modul ajarnya ya, dibuat dulu. Atau kalau tidak salah diupload dulu di LMS ya. Di mana RPP atau modul ajar kakak itu memilih dari tiga strategi mengajar PJOK, apakah pendidikan gerak, apakah pendidikan kebugaran, apakah stimulasi education modelnya yang kakak pergunakan. Nah, ketiganya itu yang sudah kakak pilih, disematkan asesmen autentiknya. Itu. Nah, kalau sudah kakak merencanakan, berarti sudah kakak membuat RPP atau modul. Nah, baru yang kedua, kakak merekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas kakak masing-masing. Jadi di sekolah kakak masing-masing ya. Nah, rekaman video berisi satu ya, mohon ini diperhatikan. Rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal ya. Jadi pembukaan pembelajaran awal ya. Kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti ya, yang intinya maksimal 30 menit tanpa diedit ya, intinya 30 menit tanpa diedit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Kemudian yang keempat refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima testimoni peserta didik ya. Nah di sini disimak ya Kak. Jadi yang 30 menit itu ya, 30 menit itu intinya saja ya, intinya saja, sehingga ditambah pembukaan, ditambah dengan penutup di akhir, dan juga refleksi dan testimoni, bisa nanti kakak tambahkan dari 30 menit ya, mungkin estimate boleh 40 menit ya kakak, jadi 30 sampai 40 menit ya kakak, bisa dipahami nanti dalam pembuatan videonya. Nah, kemudian dalam menilai aksi nyata, saya sendiri perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dengan video yang diunggah. Jadi di sini dimaksudkan kalau memang materinya lompat jauh ya videonya lompat jauh ya kakak, jadi disesuaikan. Saya sangat paham sekali, kakak pasti bisa melakukannya itu ya. Nah, untuk yang berikutnya ada sebelum lanjut supaya tidak terlewat, mungkin ada dari kakak yang bertanya terkait tugas ini. Ada kakak yang bertanya atau belum paham nanti dalam pengambilan videonya? Nah, oke, saya tunggu dulu ya. Kalau yang belum paham boleh rasain ya. Oke, silakan Kak Made ya, Widayana. Kira-kira belum pahamnya di mana? Eka, Kak Era izin, tadi sudah disampaikan untuk pembuatan video kan ada kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup, refleksi, dan testimoni. Nah, kegiatan tersebut apakah direkam dari awal, apakah bisa dijeda-jeda, Kak? Seperti itu sih. Masih Kak Era. Oke, baik ya kakak. Jadi dari ketentuan yang ada nanti silahkan kakak bisa ambil secara
perbagian ya, secara perbagian. Kalau memang nanti pada saat kegiatan awalnya kakak mau jeda, dipersilahkan. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke pembelajaran inti selama 30 menit. Nah, yang tidak bisa nanti di apa namanya diedit adalah pada saat pembelajaran intinya. Ya. Nanti kalau sudah pembelajaran inti selesai, mau jeda kembali, kemudian dilanjutkan ke pembelajaran akhir, nah, dipersilakan. Ya. Sehingga nanti videonya boleh digabungkan dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Ya. Intinya yang pada saat inti itu yang tidak boleh diedit ya. Jadi itu langsung pembelajarannya ya. Kalau digabungkan dari awal, inti, dan penutup, ya dipersilakan ya. Jadi itu ya. Jadi diingat kakak membuat refleksi pembelajarannya ya, refleksi pembelajarannya. Kemudian testimoni peserta didik. Kalau refleksi itu boleh kakak membuat secara tersurat atau boleh kakak membuat secara tersirat ya. Kalau tersurat boleh menggunakan apa namanya teori yang kemarin Gibbs atau Gordonnya. Kalau tersurat berarti kakak membuat video kecil ya, membuat video kecil dengan tahapan refleksi Gibbs atau Gordonnya ya kakak. Nah, untuk testimoni tentunya itu cuplikan sedikit dari penampilan peserta didik, bagaimana responnya. Nah, mungkin demikian Kak Widayana, bisa dipahami ya? Terima kasih. Bisa Kak, terima kasih Kak. Oke. Mungkin ada yang lain yang masih bingung Kak? Jadi biar sesuai nanti bagaimana pengambilan videonya. Oke, silakan Kak Made Sunatra, silakan. Izin Kak Era, untuk apa namanya itu modul ajarnya itu waktunya yang diisi itu sesuai dengan videonya 30 menit apa waktu real pembelajaran sesuai di sekolah. Itu aja Kak Era. Oke, mudah-mudahan didengarkan ya Kak. Nah, untuk videonya nih ke waktunya diinti saja yang 30 menit ya, diinti saja 30 menit. Kemudian untuk penambahan yang lainnya misalnya pembelajaran awal, kemudian pembelajaran akhir boleh ditambahkan sehingga saya kasih batasan waktu 30 menit sampai 40 menit. Kalau 30 menit sudah termasuk pembelajaran awal, inti, dan penutup, bisa juga Kak. Yeah, bisa juga. Tapi diusahakan intinya dulu 30 menit, kemudian yang lainnya boleh ditambahkan, ada yang pembukaan misalnya 3 menit, penutup lagi 2 menit, kemudian refleksi sama testimoni lagi 5 menit, kan 10 menit jadinya penambahnya, sehingga digabungkan menjadi 40 menit. Okay. Nah, segitu mungkin bisa dipahami Kak Made. Berarti kan sesuai video modul ajarnya diisi waktunya. Misalkan umpama kan kalau inti kan sudah tahu 30 menit, nanti di pembukaan 5 menit atau 10 menit itu, dan penutup gitu ya. Iya Kak, nanti modul ajar dan RPP-nya disesuaikan ya Kak. Ya disesuaikan, misalnya dirancang pembukaannya berapa menit di sana, sehingga mungkin ditotalkan nanti estimate-nya 40 menit ya Kak. Jadi satu kali pertemuan nih, sama seperti yang kemarin ya. Oh ya. Ini dua bisa. Oke, yang berikutnya mungkin dari Kak
Fitri, boleh Kak? Ada yang belum dipahami? pikiran mereka. Daerah Kemudian pengajaran terbatas untuk sesama teman, teaching. ininya, Siswa yang refleksinya. siswa yang membutuhkan Apa itu namanya? sebagai pengajar. Kalau refleksi tersirat berarti kita mewawancarai siswa langsung dalam video itu. Strategi Terus mengajar. kalau misalnya refleksinya tersurat, bagaimana itu untuk melampirkan refleksinya, Kak? Ya, itu aja. Terima kasih, Kak. Di sini dalam proses pembelajaran saya sebenarnya banyak mencoba. Kalau tersurat nanti bisa dipergunakan PDF ya, kakak. Kalau tidak salah kemarin itu link untuk refleksinya berbeda dia, tempatnya berbeda. Persiapan aksi nyata, kemudian hasil aksi nyata, dan refleksi, nah itu berbeda tempatnya. Sehingga bisa kakak-kakak persiapkan secara tertulis atau berupa video. Atau kalau memang nanti tidak ada tempatnya, boleh kakak-kakak membuat video kecil, kemudian dibacakan hasil refleksinya. Jadi demikian. Nanti bisa digabungkan di video utuhnya kakak-kakak ya. Digabungkan nanti. Mungkin itu saja Kak Fitri. Di sini sudah Terima kasih, Kak Era. Terima kasih. Iya. Ada lagi kakak-kakak? Oke. Sudah ya. Ya. Nanti sambil jalan ya kakak-kakak. Saya sangat percaya kakak-kakak bisa nanti melakukan aksi nyata ini ya. Nah, untuk berikutnya bisa dibaca dulu ya kakak, penjelasan teknis aksi nyata ya. Penjelasan teknisnya, penugasan mandiri, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, kakak memahami aksi nyata dan mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini secara teknisnya ya. Saya merupakan suatu pendekatan belajar PJOK yang menawarkan kepada belajar yang lengkap dengan Oke, yang berikutnya RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya, kakak membuat RPP atau modul ajar satu kali pertemuan. Nah, kemudian dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali yang pertama RPP modul ajar kakak pada modul 1 mengembangkan pembelajaran PJOK yang sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan. Jadi menggunakan backward design ya. Kalau backward design saya kira modul ajar atau kakak yang kemarin kan sudah sesuai ya, yang dimana hanya diperbaiki tujuan pembelajarannya saja, yang ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Nanti silakan saja di RPP yang kemarin dilihat kembali ya, yang kemarin dilihat kembali ya. Nah, kemudian di mana nanti dalam pembelajaran kakak ya paling tidak bisa menampilkan tentang isu-isu sosial ya, di mana isu-isu sosial yang kemarin kita pelajari kan sudah kita saling pahami ya, tentang gender, tentang sosial, nah, itu
Mungkin nanti bisa kelihatan sedikit di videonya ya kakak. Nah kemudian ini ya asset based thinking-nya ya, yang kemarin kita sempat panjang menceritakan asset based thinking apa nanti kakak bisa perlihatkan di sana ya. Nah, kemudian strategi mengajarnya ya kakak, ingat strategi mengajarnya pilih satu saja ya kakak, pilih satu saja. Boleh pendidikan gerak, boleh pendidikan kebugaran, boleh SEM ya, jadi itu. Yang izin stop saya mulai. Nah, itu berikutnya. Nah, itu berikutnya menggunakan pilihan salah satu model. Nah ini ya yang tadi, pilih salah satu model ya kakak, baik pendidikan gerak, pendidikan kebugaran atau SEM ya. Nah kemudian diingat pada LPP atau modulnya disematkan ya, disematkan rancangan asesmen otentik. Ya, kemarin mungkin kakak sudah buat, silakan itu saja dipergunakan kembali ya. Nah, kemudian silakan LPP modul ajarnya diupload sebagai perencanaan dan rekaman videonya pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK ke LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum batas waktu di LMS. Ya, jadi itu ya. Nah, ini penilaiannya ya, kakak. Penilaiannya jika apa namanya semua item ada, tentunya memiliki nilai yang sangat baik ya, kakak. Tapi jika sudah sesuai dengan arahan yang saya paparkan, pasti kakak akan mengerti dan paham bagaimana alur penilaiannya ya. Jadi jika poin A mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif itu menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik, ada interaktif, kemudian ada motivasi, dalam pembelajaran itu sudah kelihatan, artinya nilainya maksimal ya kan. Begitu juga penerapan strategi pengajarannya, di mana ada pembukaan, kemudian tugas pembelajaran, kemudian pengembangan konten ada di sana, umpan balik, waktu belajar akademis, pendampingan, strategi pembelajaran, kemudian penerapan pembelajaran base model, dan penutup. Ya. Yang terakhir di dalam perencanaan itu akan merancang otentik dan menerapkan otentiknya. Ya, oke, sudah ya kakak. Nah, saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan ya kakak. Refleksi. Di sini kita sudah berbicara refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Jadi silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Nah, yang ini yang tadi saya lihatkan ya, what, so what, dan know what. Ya, jadi refleksi itu yang nanti kakak buat yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Ya, tahap pertama tentang what ya, tentang what-nya apa. Kemudian yang kedua so-nya apa. Kemudian yang tahap terakhir tentang know what-nya. Ya, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek yang ada ya, jadi instruksional, manajerial, isu-isu konten, dan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi itu saya yakin kakak paham ya, dalam belajar mengajar keseharian itu pasti ada ya. Oke, berikutnya ya kakak. Nah, berikutnya
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Bersikaplah selektif, lihatlah ke masa depan. Nah, itu ya. Mungkin yang berikutnya, nah ini rubrik ya. Rubrik penilaian refleksi program yang kepada peserta didik. Nah, ini rubriknya ya. Jika kakak sudah membuat what, so what, dan no what di akhir pembelajaran, jadi semua rubrik ini ada di kolom sangat baik ya. Jadi ini ya. Oke. Nah ini ingat ini masanya ya. Jadi alurnya ya kakak, alurnya dari sebelah kiri ya kakak. Jadi nomor 1 penyusunan aksi nyata. Jadi penyusunan aksi nyata kakak membuat RPP atau modul ajar ya. Setelah sesi persiapan aksi nyata ini. Jadi setelah sesi ini berlangsung kakak membuat RPP atau modul ajar. Tentunya kakak sudah punya, silakan itu dipakai ya. Nah, kemudian penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kalau tidak salah di LMS itu sampai tanggal 4 November. Nah, dari hari sekarang sampai 4 November, silakan dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya, upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Itu rentangannya 8 hari ya, setelah persiapan hari ini. Nah, kemudian berikutnya, penilaian dan refleksi, nah itu dari sisi fasilitator. Nah, kemudian yang berikutnya refleksi. Nah, refleksi itu kita kembali nanti tetap bayar. Ya, jadi merefleksi bagaimana kita mengambil video pembelajaran tersebut. Oke, jadi itu ya. Oke, yang berikutnya, nah, jadi sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kembali. Pun tadi sudah ada sesi tanya jawab, jadi saya takutkan nanti tertinggal atau kelupaan materi-materi yang harus kakak-kakak persiapkan. Mungkin ada dari kakak yang mau bertanya kembali. Oke, silakan Kak Widayana, silakan. Kak Era, izin lagi sekali Kak Era. Ini ada sih yang belum saya tanyain tadi mengenai videonya Kak Era. Itu videonya boleh bebas apa yang kemarin dipakai? Istilahnya materinya. Kemudian selanjutnya untuk testimoni itu diambil berapa siswa maksimal Kak? Itu aja Kak Era. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak. Dari sisi saya sebagai fasilitator, jadi silakan kakak pergunakan modul atau RPP kakak yang kemarin ya, di mana modul ajar atau RPP kakak itu kan istilahnya sudah direvisi ya, sudah direvisi. Jadi di sana apa namanya tujuan pembelajarannya kan sudah diperbaharui menjadi strategi mengajar yang efektif, yang ada 3 itu ya. Kemudian asesmennya juga kan sudah diperbaharui, ada asesmen autentiknya. Nah, sekarang di dalam pembuatan video karena berpusat kepada peserta didik, kemudian harus terkoneksi dengan beberapa modul yang ada isu-isu sosial, kemudian tentang konsep ruang, konsep keterhubungan. Nah, silakan itu videonya diambil kembali. Oke. Mungkin kalau yang kemarin kakak menggunakan video itu kan dipergunakan sebagai analisis saja, ya, dianalisis. Kakak-kakak kan sudah tahu berarti beberapa kekurangannya. Nah, silakan itu diambil kembali videonya dengan menerapkan modul-modul yang telah kita pelajari. Jadi kita perbaiki itu istilahnya ya. Materinya boleh sama Kak. Misalnya kalau kemarin Kak menggunakan
lompat jauh, silahkan sekarang pakai lompat jauh. Tetapi kan eh, videonya dia berbeda karena sekarang kan mungkin kalau kemarin tidak ada berkelompoknya karena tidak ada diferensiasinya, sekarang buat kelompoknya, bagaimana kelompoknya gitu. Kemudian sekarang kemarin kan belum ada asesmen autentiknya, sekarang diisi diberikan penjelasan kepada peserta didiknya. Oh, karena asesmennya seperti ini, jadi tujuan anak-anak harusnya nanti seperti ini. Nah, jadi begitu dia Kak Widya. Jadi boleh 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 sama ya, boleh sama materinya. Boleh sama materinya. Jadi itu. Kira-kira sampai di sana paham Kak Widayana? Ada lagi yang kurang jelas? Paham Kak? Kemudian untuk testimoninya Kak, berapa siswa yang diambil? Testimoninya boleh beberapa saja ya kakak. Yang penting ada respon dari pembelajaran kakak-kakak yang sudah kakak buat, di mana nanti responnya boleh positif, boleh ya, boleh apa namanya yang kurang bagus, karena itu kan refleksi, refleksi pasti ada positif, ada negatif. Nanti silakan digabungkan ya, digabungkan pada video yang kakak upload nanti. Sehingga di sana kan sudah ada suruhannya, intinya saja 30 menit tanpa edit, yang selebihnya boleh ditambahkan. Sehingga saya akan memberikan apa namanya durasi 30 sampai 40. Jadi itu dimasukkan dari sisi kakak-kakak tidak terlalu banyak mengambil video, dari sisi saya selaku fasil tidak lama apa namanya menganalisis nanti begitu sejatinya. Semakin pendek dari kakak semakin cepat membuat video, dari sisi saya semakin cepat memeriksa, gitu saja sih sebenarnya. Yang penting ada begitu maksudnya Kak. Yeah. Refleksi ada, testimoni ada, begitu dia. Kira-kira paham sampai di sana Kak? Paham Kak. Masih Kak Ira? Oke, siap. Ada lagi Kak yang lainnya? Ada Kak? Oke. Oke, jika tidak ada lagi, mungkin saya terus sebentar ya. Kita manfaatkan karena kita zoomnya 90 menit. Atau izin saya menampilkan video saya yang kemarin ya kakak, mungkin saya percepat biar ada bayangan nanti kakak bagaimana apa namanya mengambil videonya ya. Oke, saya stop screen dulu. Coba dulu memang dia belum mengerti. Izin sebentar ya kakak.
Nah, di sana bisa terlihat ya kakak ada mengukur denyut nadi. Ya. Kemudian peserta didik dikelompokkan, jadi sudah berdiferensiasi.
Oke, Kakak, izin saya menunjukkan yang bagian akhir ini. Itu. Oke, Kakak izin menampilkan yang bagian akhirnya.
Suaranya tidak kedengeran ini Kak Iya, Era. Kak Maya, karena beda beda tab, dia penampilannya sehingga tidak bisa di-setting dia. Woi, Yang menggunakan satu tapi enggak apa, kemarin kan udah di G. share itu videonya tuh. Ya, bisa nanti di-share juga kembali Kak, sebagai referensi. Oke, Kak, terima kasih ya karena sudah bisa melihat beberapa referensi video yang kemarin-kemarin saya buat. Jadi mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kakak-kakak dalam pembuatan aksi nyata nantinya, sehingga kakak bisa paling tidak membuat lebih baik dan lebih bagus dari milik saya sendiri, karena saya yakin kakak bisa mengoptimalkan semua modul yang telah kita pelajari, semua teori yang sudah kita lakukan, sehingga nantinya menghasilkan aksi nyata yang sangat spektakuler di kelas kita ya kakak. Baik kakak, izin kembali untuk menutup presentasi. Saya menampilkan saya menampilkan PPT yang terakhir ya kakak. Oke, saya lanjutkan ya kakak, lagi sedikit. Saya sudah
Oke, untuk sesi yang kita hari ini yaitu merefleksi koneksi antar materi sudah tadi di kolom chat. Kemudian memahami penugasan hasil nyata sudah. Oke, penutup ya kakak sudah selesai. Ya, kemudian ini ya kakak ada sebuah pantun ya yang harus saya sampaikan. Mungkin yang bisa mendengar boleh spontanitasnya bilang cakep ya kakak. Jika ada jarum yang patah, Cakep. Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke. Oke. Saja ya kakak, itu saja ya. Untuk menutup di akhir sesi ya. Nah ini saya dia kakak Yes. dulu ya. Oke, ini Nah saya nih Kak Diarsana nih. Kak Diarsana. Oke. Oke kakak, izin bisa di sama ya. Saya dari malam itu Pak. Setengah 8 sampai setengah 11. Awan. Kalau ada tugas. Jadi, Mati yang Mas dulu Izin, Sela. ya, bersama. Pak Sela. Pak Menang Uyut. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Saya screenshot dulu ya. Oke. Oke, sudah komplit kita foto bersama ya kakak. 1, 2, 3, saya ambil. Oke, saya share dulu di grup ya, tunggu sebentar. Siap. Oke, masih macet tunggu sebentar kak. Dia dulu deh kalender lagi. Jadi kan Kak share videonya. Pakai referensi. Oke, saya stop record dulu ya kakak.